Selamat berjumpa kembali dalam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar daripada podcast ini. Kita akan belajar alasan orang itu punya sifat sombong. Apakah itu adalah insecure, sebuah rasa tidak aman? Mari kita belajar kenapa orang bisa sombong. Semua pasti tahu bahwa salah satu sifat jelek yang gak seharusnya dimiliki oleh orang adalah sombong. Namun gak semua orang segera menyadari ketika mereka memiliki sifat satu ini. Harus ada orang lain atau suatu kejadian yang pada akhirnya membuat mereka menyadari sifat tersebut telah bersemayam dan terbiasa mereka lakukan. Mirisnya, ada berbagai penyebab kenapa orang bisa sombong, bisa menjadi milik orang tersebut. Jika tidak segera menyadari dan mengubahnya serta berusaha memperbaiki diri, maka bukan tidak mungkin sifat itu sudah menjadi karakter yang melekat dalam diri orang tersebut, bahkan di dalam diri kita. Gimana dong? 1. Sedang menutupi rasa insecure. Itu penyebab sombong, menutupi rasa insecure. Alasan miris pertama kenapa orang bisa sombong adalah karena merasa insecure, yang berusaha dia tutupi. Misalnya, ketika dia sedang pamer harta, bisa jadi sebenarnya dia sedang menutupi kekurangan dalam hal fisik. Atau ketika ada orang yang menyombongkan pasangannya yang begitu romantis, dia mungkin sedang menutupi kesedihannya karena pasangan sebenarnya berselingkuh, dan masih banyak contoh lain. Kesombongan bisa hadir untuk membuat kita merasa baik-baik saja meskipun di dalam hati begitu hancur berantakan. Rasa sombong digunakan sebagai tameng agar gak ada orang yang tahu bahwa hati kita sedang merana. Yang kedua, penyebab sombong, berharap bisa mengelabui orang lain dengan kesombongannya. Waduh, mengelabui. Selanjutnya ada juga nih tipe orang yang sombong atas sesuatu yang sebenarnya bukan miliknya. Mereka itu biasanya memang senang menyombongkan hal-hal yang dimiliki orang lain dengan berpura-pura bahwa semua itu adalah miliknya. Kesombongan semacam ini sering terjadi di dalam dunia maya, di mana semua hal bisa dibuat-buat sesuka hati. Bahkan sebuah citra diri pun bisa dibentuk sesuai keinginan. Gak heran kalau sebenarnya orang semacam ini hidupnya sesungguhnya tidak bahagia. Yang ketiga, kenapa sombong? Merasa sebagai yang paling berjuang selama ini dan paling pantas bahagia. Ada juga nih orang yang merasa pantas untuk sombong karena dia sudah berjuang habis-habisan atas apa yang dia miliki saat ini. Memang sih, kalau kita boleh merasa bangga pada diri sendiri, namun jika sampai ke tahap sombong, itu namanya berlebihan. Terlebih jika kita sampai merendahkan orang lain yang belum bisa mencapai apa yang sudah kita raih, itu bisa saja menjatuhkan semangat orang lain, dan kamu dicap sebagai si sombong yang gak punya hati. Gak mau kan? Keempat, gak pernah melihat dari sudut pandang orang lain. Alasan lain kenapa orang sombong adalah karena gak pernah melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Dia hanya melihat dirinya sebagai orang yang luar biasa, sukses, berhasil, berprestasi, dan lainnya. Dia tidak peduli walaupun banyak orang yang lebih hebat darinya dalam banyak hal. Sempitnya pemikiran orang semacam ini membuat mereka merasa pantas untuk sombong. Apapun yang dia miliki adalah sesuatu yang baginya wajar banget untuk disombongkan. 5. Punya sifat narsistik yang tinggi. Punya sifat narsistik yang tinggi juga bisa alasan kenapa orang sombong. Dirinya dan segala yang ada padanya adalah hal yang menurutnya paling baik, paling indah, paling cantik, dan lainnya. Gak ada satupun yang menurutnya bisa sesempurna dirinya. Hati-hati, sifat narsistik semacam ini gak cuma mendatangkan kesombongan, tapi juga bisa merugikan diri sendiri suatu saat nanti. Kekecewaan bisa hadir jika semua sudah berubah, seperti fisik yang menua, wajah yang tambah keriput, dan lain-lain. Apapun yang kita miliki di dunia ini tidak ada yang abadi, semua hanya titipan dari yang di atas. Tidak ada satupun yang membuat kita berhak merasa sombong. Apapun alasannya, berusaha untuk menghilangkan kesombongan dalam diri setiap kita masing-masing. Sahabat Yudkin, nanti jelas kesombongan adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Tatkala Allah saja di dalam diri Kristus Yesus, yang di dalam diri Yesus sebagai Allah, dia mau jadi manusia, mengosongkan dirinya. Bahkan dia mau ada bersama-sama dengan kita, lahir di kandang domba yang hina. Tuhan tidak pernah menyombongkan dirinya. Bahkan manusia diajarkan bagaimana untuk rendah hati, saling tolong menolong, saling mengerti.
Dalam 1 Korintus 12 dikatakan Kristus kepala dan kita adalah anggota-anggotanya. Kita tidak pernah bisa hidup kalau bukan karena anugerah dan kebaikan Allah. Baik kesehatan, baik kecerdasan itu datangnya dari Tuhan. Apapun yang kita punya, mungkin kita punya kelebihan sebagai orang yang bekerja keras, yang sungguh-sungguh, sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Itunya disyukuri. Tetapi kalau kemudian setelah mendapatkan semua dari perjuangan yang engkau lakukan, kemudian engkau menjadi sombong, bukankah engkau sama seperti iblis yang jatuh ke dalam dosa? Karena ingin sama dengan Tuhan, bukankah engkau juga seperti Adam dan Hawa? Ingin menjadi sama seperti Tuhan lalu jatuh ke dalam dosa. Semua keinginan-keinginan yang tinggi, tatkala Tuhan menunjukkan kuasanya, kita akan direndahkan seperti tidak punya apa-apa sama sekali. Ingatlah, sewaktu kita sombong, kita tidak sedang berhadapan dengan manusia, tapi berhadapan dengan Sang Pemilik segala-galanya, Tuhan yang punya alam semesta, yang menciptakan kita. Jadi ingat, sahabat podcast M116, jangan sombong. Ingat lagu anak-anak, bukan yang congkak, bukan yang sombong. Dari kecil kita diajarkan untuk jangan sombong, ya. Karena kita lahir tidak bawa apa-apa, pulang tidak bawa apa-apa. Jangan sombong. Salam podcast M116, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar podcast kita. Shalom.